Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Laroiba Efek Airgun. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial tentang pemasangan buttstock ya pada efek impact MK2, MK3 yang ori ataupun yang lokal. Karena buttstock ini kita sudah sesuaikan dengan atau PNP dengan yang ori. Jadi ini bisa PNP dengan yang ori dan ini lokal. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Tentu para sahabat harus tahu dulu. Jadi tidak semua yang mirip itu sama ya artinya. Nah, kalau ini mirip dan sama, artinya kalau sama berarti sudah PNP. Jadi bukan hanya sekedar mirip, tapi juga harus PNP. Dan ini PNP ori. Jadi kalau buat para sahabat yang ingin mengetahui atau ingin mengukurnya, atau ingin memesan, tinggal diukur. Kita akan mengaplikasikannya langsung ya. Jadi harus mengukur ininya nih. Ini bawaannya ya, yang MK2 atau M3 sudah seperti ini bawaannya. Saya akan copot. Nah, nanti yang diukur ruang ini saja. Jadi tebalnya berapa? Patokannya bukan bawaan yang ininya ya, jadi ini saja supaya pas berapa kira-kira. Berapa mili, nanti untuk memudahkan ketika kita membuat supaya PNP dengan yang senapan yang sahabat miliki, maksudnya seperti itu. Oke, kemudian kita akan mengulas kembali buttstock ya. Buttstock ini sudah betul-betul kita samakan, dan cara menurun naikkan yang ini ya, jadi ini bisa kita tekan. Nah, ini bisa seperti itu. Jadi ini sampai ada 5 kali ya. Ini sudah 5. Kurang fokus ya, maaf nih. Jadi karena kena radiasi sinar matahari sehingga gambarnya agak kurang fokus seperti ini. Ini lubang-lubangnya. Jadi ini yang kelima. Kemudian kalau kita mau menstabilkan adjustannya jadi mudah, kita tinggal dorong saja gitu. Di sini ada pendorongnya. Bisa dilihat ya. Yang ini nih. Yang pertama itu ya. Jadi untuk mengadjust ini, tugasnya untuk mengadjust. Yang selanjutnya kita ada adjuster yang kedua, yaitu untuk memajukan dan memundurkan. Kita kendorkan dulu. Ketika kita akan memajukan dan memundurkan, di sini ada flipnya ya. Tinggal kita tarik ke bawah, tekan ke bawah, bukan ditarik, tekan ke bawah. Ini bisa mundur dan maju. Seperti itu. Kemudian cara pemasangannya ke pengaplikasiannya ke unit. Ini gunanya untuk apa? Untuk mengunci ya, supaya dia ketika kita sudah mendapatkan posisi yang nyaman di bahu, kita tinggal kunci. Seperti itu tujuannya ya. Jadi kalau ini hanya tuas yang di bawah ini, tugasnya hanya untuk mengendurkan kancing di dalam supaya dia bisa adjust ya. Jadi adjustable-nya di sini tuh. Nah, sebenarnya ketika pun tidak dikunci, dia sudah mengunci sebenarnya, cuma untuk menguatkan saja. Jadi kita ikutin apa yang ada di orinya. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya ke unit? Yuk, sekarang kita aplikasikan ya ke unit. Cara yang paling mudah adalah
langsung kita masukkan dari bawah. Seperti ini ya. Kita masukkan dari bawah. Jadi kita kendorkan terlebih dahulu ininya nih. Karena ini ada adjuster atau kancing yang mengikat ke butt plate-nya. Oke. Kita tinggal katakan kita kendorkan dulu ya. Kemudian kita mulai mau masukkan. Saya juga harus melihat nih karena supaya pas ya. Jadi nggak bisa langsung di apa, karena presisi jadi harus betul-betul pas, jadi nggak boleh bengkok. Masanya kalau bengkok ya susah masukinnya, jadi harus benar-benar lurus simetris. Nah setelah itu kita masukkan seperti ini. Sudah, ketika sudah masuk, saran saya jangan terlalu tinggi. Kenapa nggak boleh terlalu tinggi? Iya, karena di sini ingat ada magazin yang akan kita pasangkan. Nah, di sini kan ada magazin. Jangan sampai nanti tuas ini atau as ini mentok ya, menghalangi magazinnya masuk. Jadi pas, sangat udah ukurannya sangat pas seperti ini. Kalau terlalu diangkat dia akan mentok. Nah, kalau misalkan agak mentok sedikit, kita bisa turunkan ke bawah lagi. Artinya ini masih bisa di adjust ya. Kita turunkan sedikit saja ke bawah. Seperti itu. Nah, ini kalau posisinya di sini masih agak turun sedikit ya dari agak turun kan. Jadi nggak pas di sini. Tugasnya memang dia selain menjaga butt plate ini supaya ketika dia kena tanah atau kena benda keras dia tidak luka. Jadi masih ada penghalang di sini. Masih ada alasnya ya, di sini alasnya. Seperti itu. Nah, setelah masuk kita mulai kencangkan bodi yang di sini nih. Ya kan? Nah, tugas ini adalah untuk mengikat ya, untuk mengikat supaya butt plate tidak copot. Nah, kita pegang sedikit, kita kencangkan. Apa ya, dirasa-rasa aja, yang terlalu kencang karena juga ini hanya dia tidak menahan beban kan, dia tugasnya tidak membawa beban, jadi santai aja bro gitu. Nah, selanjutnya mulailah kita adjust yang tadi saya bilang mau seperti apa tingkat kemundurannya. Ini sudah mentok di sini ya, paling depan, ini sudah paling depan. Seperti ini. Ini sudah paling depan. Ini belum kita pasang ya untuk kunci dari butt plate-nya. Sengaja saya jangan tutup dulu supaya terlihat gerakan tangan saya. Dan ketika sudah pas akan kita mundurkan. Nah, yang di sini ingat tadi ada tuas yang di bawah. Gak apa-apa dibolak-balik ya. Ingat di sini ada tuas yang di bawah. Nah, posisinya ada di sini. Kita tinggal tekan ke bawah seperti itu. Kita tekan ke bawah, terus kita tarik. Nah, kita tarik mundur ya tuh. Ininya. Jadi ada kunci-kuncinya memang di sini udah ada geriginya ya. Di plat ini udah ada gigi-giginya, jadi sudah mungkin kalau maksimalnya seperti inilah. Kalau kita misalkan pun mundurkan lagi, dia tentunya habis ya, akan copot. Karena dia cuma ada 3. Cuma ada 3 saja. Nah, ini seperti ini. Jika sudah, baru kita kunci. Nah, ini sudah kencang. Seperti ini. Nah, ketika kita akan mengukur bahu, seperti apa nikmatnya atau nyamannya terserah. Jadi kalau dirasa ini kurang ke kiri atau kurang menyentuh ke bahu, ingat yang kedua kita tekan ini. Kita tekan, kemudian nah maksimalnya sampai 5 ya. Dia sampai ada 5 lubang, nah sampai seperti ini nih. Cuma kurang secara estetikanya kurang.
atau mungkin biasanya sih di pertengahan ya, di ketiganya ya. Inilah kira-kira. Jadi ketika kita nempel di sini enak, sangat nyaman. Jadi kalau berburu dengan menggunakan satu tangan, ini buttstock ini sangat membantu buat para sahabat yang ingin berburu dengan satu tangan. Seperti itu. Apalagi ya yang kalau M3 itu kan kokangnya bisa menggunakan tangan kiri tembak. Kokang pakai tangan kiri tembak. Jadi tangan kanan ini tugasnya hanya menstabilkan senapan dengan hand grip supaya kokoh. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kokang, tembak. Nah, dan ini sangat membantu sekali. Nah, buat para sahabat, kalau misalkan masih belum paham, bisa ditanyakan langsung. Ini tutorial ini sangat penting buat para sahabat. Kenapa? Karena hanya kebanyakan dari customer atau viewer saya bertanya tentang buttstock ini, bagaimana cara memasangkannya. Jadi jangan sampai ketika datang bingung cara masangnya. Hal ini kita upayakan semaksimal mungkin supaya buat para sahabat itu paham dengan hal efek impact sekecil apapun. Dan tingkat kemiripan dan PNP-nya silahkan para sahabat sendiri yang menilai. Jadi semuanya bisa saja diproduksi massal atau bisa saja di produk-produk yang lain juga bisa saja mirip seperti ini, tapi apakah PNP dan tidaknya ya kita kan tidak tahu. Kalau ini sudah PNP dengan ori, dan jika mau dilokalkan pun tinggal ingat seperti yang saya warning di awal, tinggal ukur saja ruangan backlightnya di sini berapa, supaya ketika kita buat betul-betul presisi dan bisa masuk seperti ini PNP. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-temannya. Untuk lebih jelasnya, bila ada hal yang belum bisa dipahami, silakan kontak person yang ada, tinggal kita ngobrol santai. Demikian para sahabat, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Mari kita jangan lupa salam satu laras, selalu berolahraga supaya jasmani kita dan rohani kita selalu sehat untuk berpikir. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.